Sebelum kita mulai, saya hanya ingin berbicara kepada Anda yang benar-benar peduli dengan sisa hidup Anda. Jika kesehatan Anda adalah prioritas utama, klik tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Ini bukan untuk semua orang, ini untuk para pejuang yang menolak untuk menyerah pada nasib. Mari kita bicara jujur, sarapan yang selama ini Anda banggakan, gorengan hangat dari warung depan komplek yang Anda sebut sebagai sarapan orang Indonesia sejati, sebenarnya adalah tiket sekali jalan menuju ruang operasi. Semua yang Anda yakini tentang kenikmatan pagi yang murah dan meriah itu salah besar. Itu bukan lagi makanan, itu adalah bom waktu yang Anda telan setiap pagi dengan sukarela. Dan ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Mereka tidak pernah memberitahu Anda kebenaran sepenuhnya. Tapi pertama, apa yang tidak pernah Anda dengar dari dokter Anda di klinik atau puskesmas? Sistem layanan kesehatan kita dirancang untuk menangani, bukan untuk mencegah. Dokter Anda yang bekerja di bawah tekanan luar biasa dengan puluhan pasien setiap hari hanya punya waktu 5, mungkin 7 menit untuk Anda. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi mereka untuk menjelaskan hubungan rumit antara bakwan udang yang Anda makan pagi ini dengan batu empedu yang akan terbentuk perlahan di dalam kantung empedu Anda. Mustahil untuk merinci bagaimana minyak jelantah yang sama, yang dipakai berulang kali hingga menghitam, memicu peradangan kronis tingkat rendah yang menjadi cikal bakal kanker pankreas, salah satu kanker paling mematikan yang dikenal manusia. Mereka melihat angka kolesterol Anda tinggi, lalu memberikan resep statin. Selesai. Pasien berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk duduk bersama Anda dan berkata, "Ibu, Bapak, masalahnya bukan hanya angka di kertas ini. Masalahnya ada di wajan penggorengan di warung itu." Tulis di komentar, apakah dokter Anda pernah duduk dan menjelaskan mengapa lemak dalam darah Anda mengeras? Atau mereka hanya menyerahkan resep dan berkata, "Kurangi yang berlemak." Kebenaran yang tidak nyaman adalah setiap gigitan gorengan di pagi hari adalah sebuah setoran kecil untuk bencana kesehatan di masa depan. Minyak yang dipanaskan berulang kali pada suhu sangat tinggi akan teroksidasi dan menghasilkan senyawa karsinogenik seperti akrolein dan aldehida. Ini bukan lagi minyak goreng. Ini adalah racun cair yang dibungkus dengan adonan renyah. Lemak trans yang terbentuk dari proses ini akan masuk ke aliran darah Anda, menempel di dinding pembuluh arteri seperti kerak kapur di pipa air. Perlahan tapi pasti, lapisan itu menebal, membuat pembuluh darah Anda kaku dan sempit. Jantung Anda, pompa paling setia yang telah bekerja tanpa henti sejak Anda lahir, dipaksa bekerja lebih keras untuk mendorong darah melewati sumbatan itu. Hingga suatu pagi, saat Anda sedang menikmati pisang goreng Anda, plak itu pecah, membentuk gumpalan darah, dan menyumbat total aliran darah ke jantung. Itulah yang disebut serangan jantung. Dalam hitungan menit, Anda akan terkapar, merasakan sakit dada yang tak terlukiskan, sementara keluarga Anda panik mencari pertolongan. Kita melakukannya setiap hari, bangun pagi, menyeduh kopi atau teh manis, lalu berjalan ke warung untuk membeli gorengan. Sebuah ritual yang terasa begitu nyaman dan Indonesia banget. Padahal, itu adalah ritual penghancuran diri yang lambat dan sistematis. Sudah berapa tahun Anda melakukan ini tanpa menyadari bahaya sesungguhnya yang mengintai di setiap potongannya? Anda pikir Anda berhemat dengan sarapan seharga Rp2.000 per biji? Mari kita hitung biayanya yang sebenarnya. Biaya 1 kali operasi pemasangan ring jantung atau bypass jantung bisa mencapai ratusan juta rupiah. Biaya pengangkatan kantung empedu puluhan juta. Perawatan kanker pankreas, jangan ditanya, angkanya bisa membuat Anda pingsan. Uang itu, uang yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk ibadah haji, untuk pendidikan cucu, untuk menikmati masa tua dengan damai, akan ludes dalam sekejap untuk membayar tagihan rumah sakit. Anda akan terbaring lemah di ranjang steril itu, disambungkan ke berbagai selang dan mesin, menyesali setiap potong tahu isi dan ote-ote yang pernah Anda nikmati sebagai sarapan hemat. Harga sebenarnya dari gorengan itu bukanlah Rp2.000, melainkan masa depan dan tabungan seluruh keluarga Anda. Sekarang, mari kita bedah racunnya. Bukan gorengannya itu sendiri yang menjadi masalah utama, tetapi minyak yang digunakan untuk menggorengnya.
Minyak yang dipakai berulang kali, yang warnanya sudah menghitam, yang oleh pedagang disebut sebagai biang agar lebih gurih. Itulah sumber malapetaka yang sesungguhnya. Setiap kali minyak dipanaskan ulang, strukturnya rusak. Ia berubah menjadi lemak trans, lemak jahat yang tidak dikenali oleh tubuh Anda. Bayangkan Anda mencoba memasukkan kunci yang salah ke dalam gembok. Tidak akan pernah pas. Begitulah lemak trans di dalam sel Anda. Ia tidak bisa diolah, ia hanya menumpuk. Tumpukan pertama terjadi di hati Anda. Hati bekerja lembur menyaring racun ini. Kantong empedu yang bertugas menyimpan cairan empedu untuk mencerna lemak menjadi kewalahan. Cairan empedu mengental, menjadi seperti lumpur, lalu mengkristal membentuk batu empedu. Ini bukan proses yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari ribuan pagi sarapan bakwan, tempe, dan tahu isi. Setiap gigitan adalah satu setoran kecil untuk penyakit yang sedang Anda tabung. Tulis di kolom komentar berapa tahun Bapak dan Ibu melakukan ini tanpa menyadarinya. Sistem kesehatan kita tidak dirancang untuk pencegahan, melainkan untuk penanganan saat semuanya sudah terlambat. Mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan ini dalam konsultasi 15 menit. Tumpukan kedua terjadi di pankreas. Organ kecil di belakang lambung ini dipaksa memproduksi enzim ekstra untuk mencoba mengurai lemak beracun yang tidak bisa diurai. Beban kerja yang terus-menerus ini memicu peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan inilah api kecil yang terus menyala tanpa Anda sadari yang menjadi cikal bakal sel-sel abnormal. Sel-sel yang kemudian bermutasi dan tumbuh tak terkendali menjadi kanker pankreas. Salah satu kanker paling mematikan dengan tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Dan ini bukan menakut-nakuti, ini adalah biokimia tubuh yang dingin dan kejam. Ini adalah fakta yang jarang sekali dihubungkan langsung dengan sepiring gorengan di pagi hari. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika Anda memberinya kesempatan. Dan untuk mengambil langkah pertama yang spesifik untuk kondisi Anda, klik tautan di deskripsi video dan daftar untuk konsultasi gratis. Ini adalah langkah awal untuk merebut kembali kendali atas kesehatan Anda sebelum sistem hanya memberi Anda pilihan operasi dan kemoterapi. Tumpukan ketiga dan yang paling cepat membunuh adalah di pembuluh darah Anda. Lemak trans dan radikal bebas dari minyak jelantah itu seperti amplas kasan yang menggores lapisan dalam pembuluh darah Anda yang halus. Tubuh merespons dengan menambal luka-luka mikro itu menggunakan kolesterol. Lama-kelamaan, tambalan itu menebal, mengeras, dan membentuk plak. Pembuluh darah Anda yang tadinya elastis dan lebar menjadi kaku dan sempit. Seperti pipa air yang berkerak, jantung Anda harus memompa lebih keras untuk mendorong darah melewati sumbatan ini, menyebabkan tekanan darah meroket. Suatu pagi, saat Anda sedang menikmati kopi dan pisang goreng, sebuah gumpalan darah kecil menyangkut di plak yang sudah menyempit itu. Aliran darah ke jantung berhenti total. Dalam hitungan menit, terjadilah serangan jantung. Rasa sakit yang meremukkan dada itu adalah tagihan terakhir dari kebiasaan sarapan yang Anda banggakan selama puluhan tahun. Semua ini bisa dihindari. Perubahan kecil yang dimulai hari ini bisa membersihkan jalur pipa itu secara perlahan, tapi pasti. Risiko Anda tidak hilang dalam semalam. Tetapi setiap hari tanpa gorengan beracun adalah satu langkah menjauh dari ruang gawat darurat. Kita akan membahas bagaimana cara memulainya langkah demi langkah. Sekarang, mari kita bicara tentang jalan keluarnya. Sistem medis modern sangat pandai menangani krisis. Mereka punya pisau bedah yang tajam, obat-obatan yang kuat, dan mesin-mesin canggih untuk membuat Anda tetap hidup setelah serangan jantung terjadi. Tapi, pernahkah Anda bertanya, mengapa mereka tidak begitu bersemangat mencegah serangan itu terjadi sejak awal? Jawabannya sederhana, Bapak dan Ibu. Mencegah penyakit tidak menghasilkan keuntungan sebesar mengobatinya. Sebuah operasi pemasangan ring di jantung bisa berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, sebonggol ubi cilembu atau sebatang kunyit harganya berapa? Sistem ini dibangun di atas model bisnis, bukan modal kesehatan sejati. Mereka menunggu Anda jatuh sakit. Baru kemudian mereka datang sebagai pahlawan dengan tagihan yang fantastis.
Mereka tidak akan pernah memberitahu Anda bahwa kekuatan terbesar untuk sembuh dan tetap sehat sudah ada di tangan Anda, di dapur Anda, di pasar tradisional dekat rumah Anda. Mereka ingin Anda merasa tidak berdaya dan bergantung pada mereka. Hari ini, kita putus ketergantungan itu. Kita akan memulai sebuah cetak biru, sebuah rencana sederhana yang jika Anda ikuti dengan disiplin, akan mengubah hidup Anda. Lupakan diet rumit dari luar negeri. Ini adalah kearifan lokal yang kita hidupkan kembali. Selama 90 hari ke depan, 3 bulan, kita akan melakukan detoksifikasi total dari racun gorengan pagi. Gantilah bakwan, tahu isi, dan cireng itu dengan sarapan para leluhur kita yang membuat mereka kuat bekerja di sawah hingga usia senja. Mulailah pagi Anda dengan ubi rebus, singkong kukus, jagung rebus, atau pisang kepok kukus. Makanan-makanan ini kaya akan serat yang membersihkan usus Anda, penuh dengan vitamin, dan yang terpenting, tidak direndam dalam minyak jelantah panas yang merusak sel. Tambahkan segelas air kunyit hangat setiap pagi. Kunyit adalah antiinflamasi terkuat dari alam. Ia membersihkan liver, mengencarkan empedu yang mengental, dan secara aktif melawan peradangan kronis tingkat terendah yang menjadi akar dari kanker dan penyakit jantung. Berapa tahun Anda menggoreng dengan minyak baru setiap hari, berpikir itu adalah pilihan yang sehat, padahal panas tinggi tetap mengubahnya menjadi racun? Tulis di kolom komentar. Mari kita jujur pada diri sendiri. Inilah yang akan terjadi pada tubuh Anda. Dalam 30 hari pertama, Anda mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman karena tubuh Anda sakau tanpa gula dan lemak jahat dari gorengan. Ini normal. Ini adalah tanda tubuh Anda mulai membersihkan diri. Anda akan tidur lebih nyenyak. Dalam 60 hari, Anda akan melihat lingkar pinggang Anda menyusut. Energi Anda di siang hari akan stabil, tidak lagi naik turun drastis. Indikator kolesterol dan gula darah Anda, jika Anda rutin memeriksakannya, akan mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dan setelah 90 hari, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Risiko Anda terkena serangan jantung akan menurun drastis. Dinding pembuluh darah Anda yang tadinya kaku dan meradang akan mulai rileks dan elastis kembali. Kantung empedu Anda tidak lagi bekerja di bawah tekanan untuk memproses lemak trans yang mematikan. Risiko pembentukan batu empedu dan radang pankreas akan berkurang secara terukur. Ini bukan keajaiban Bapak dan Ibu. Ini adalah sains. Ini adalah cara tubuh berterima kasih karena Anda berhenti meracuninya setiap pagi. Sekarang, mari kita bicara soal uang. Biaya 1 kali operasi pengangkatan batu empedu di rumah sakit swasta yang layak bisa mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. Operasi bypass jantung, jangan ditanya, bisa mencapai 250 juta hingga setengah miliar rupiah. Itu adalah uang tabungan haji yang Anda kumpulkan seumur hidup. Itu adalah dana pendidikan untuk cucu-cucu Anda. Itu adalah modal untuk menikmati masa tua dengan tenang. Apakah Anda rela semua itu hangus hanya untuk membayar tagihan rumah sakit akibat kebiasaan makan gorengan seharga 1.000 perak? Sistem perawatan kesehatan tidak akan pernah membicarakan ini dengan Anda. Mereka menunjukkan paket-paket operasi, bukan biaya pencegahan. Biaya mengganti gorengan dengan ubi rebus selama setahun penuh mungkin tidak lebih dari 1 atau 2 juta rupiah. Bandingkan itu dengan ratusan juta yang harus Anda keluarkan saat terbaring lemah di ranjang rumah sakit, bergantung pada selang dan mesin. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menginvestasikan sedikit uang sekarang untuk kesehatan, atau menghabiskan seluruh harta Anda nanti untuk penyakit? Ini bukan lagi soal rasa, ini soal logika dan masa depan keluarga Anda. Kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa Anda tinggalkan, bukan tagihan rumah sakit. Jadi mari kita hentikan siklus yang menyedihkan ini sekarang juga. Mari kita putar kembali waktu. Bukan dengan mesin waktu, tapi dengan piring makan Anda. Ini adalah rencana 3 bulan yang akan saya berikan kepada Anda. Bukan resep obat, tapi resep kehidupan. Ikuti ini, dan saya tidak menjanjikan keajaiban. Saya menjanjikan hasil yang terukur. Dalam 3 bulan, risiko Anda mengalami serangan jantung atau stroke akan menurun secara signifikan. Dalam 6 bulan, penanda peradangan dalam tubuh Anda yang menjadi akar dari begitu banyak penyakit akan mulai stabil. Dalam 1 tahun, Anda tidak hanya akan merasa lebih baik, Anda akan memiliki bukti medisnya. Hasil tes darah Anda akan membuat dokter Anda terkejut.
Mereka akan bertanya obat baru apa yang Anda minum, padahal rahasianya ada di dapur Anda sendiri. Ini bukan tentang menghilangkan semua yang enak. Ini tentang menjadi cerdas. Ini tentang mengganti minyak jelantah hitam pekat yang penuh racun dengan minyak kelapa murni yang harum. Ini tentang mengganti tepung terigu pemutih yang memicu peradangan dengan tepung singkong atau ubi yang lebih ramah bagi usus Anda. Ini tentang memahami bahwa kunyit, jahe, temulawak, dan kencur bukanlah sekedar bumbu, tapi apotik hidup yang diberikan Tuhan yang telah digunakan oleh nenek moyang kita selama berabad-abad untuk tetap kuat dan sehat. Sistem medis modern seringkali melupakan ini. Mereka terlalu sibuk memadamkan api dengan obat-obatan kimia, sehingga mereka lupa untuk mengajari Anda cara berhenti bermain dengan korek api. Bayangkan ini 3 bulan dari sekarang. Anda bangun pagi tanpa rasa nyeri di persendian. Anda bisa berjalan-jalan pagi di sekitar komplek tanpa terengah-engah. Tekanan darah Anda stabil, tanpa harus menelan 3 jenis pil yang berbeda setiap pagi, yang masing-masing memiliki efek sampingnya sendiri. Energi Anda kembali. Pikiran Anda lebih jernih. Anda tidak lagi hidup dalam ketakutan akan tagihan rumah sakit berikutnya. Mari kita hitung biayanya. 1 kali operasi pemasangan ring jantung bisa menghabiskan 100 hingga 200 juta rupiah. Perawatan kanker pankreas? Jangan ditanya. Bisa menghabiskan seluruh harta benda Anda. Uang itu, ratusan juta rupiah itu, seharusnya tidak pernah masuk ke kasir rumah sakit. Uang itu adalah untuk kebahagiaan Anda di masa tua. Uang itu adalah untuk dana pendidikan cucu Anda. Uang itu adalah warisan yang Anda tinggalkan, bukan tumpukan utang medis. Setiap kali Anda menolak sepiring gorengan di pagi hari, Anda secara harfiah menabung jutaan rupiah untuk masa depan keluarga Anda. Setiap kali Anda memilih segelas jamu kunyit asam daripada segelas teh manis dengan gula berlebih, Anda sedang berinvestasi pada tahun-tahun tambahan yang berkualitas bersama orang-orang yang Anda cintai. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Kesehatan sejati tidak ditemukan di dalam botol pil, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Keputusan yang seringkali diremehkan oleh sistem yang lebih tertarik menjual solusi cepat daripada mendidik untuk pencegahan jangka panjang. Sistem kesehatan kita saat ini dirancang untuk mengelola penyakit, bukan untuk menciptakan kesehatan. Dokter Anda dengan segala niat baiknya seringkali hanya punya waktu 10 menit untuk Anda. Dalam 10 menit itu, lebih mudah menulis resep untuk menurunkan kolesterol daripada menjelaskan secara rinci tentang biokimia peradangan yang disebabkan oleh lemak trans dan bagaimana cara memperbaikinya melalui nutrisi. Ini bukan salah dokter Anda. Ini adalah kegagalan sistemik. Sistem yang memberi penghargaan pada intervensi farmasi daripada pendidikan gaya hidup. Mereka tidak ingin Anda tahu betapa kuatnya kendali yang Anda miliki atas kesehatan Anda sendiri. Karena seorang pasien yang berdaya dan terdidik adalah pelanggan yang kurang menguntungkan. Mereka ingin Anda percaya bahwa nasib Anda ada di tangan genetika dan keberuntungan, bukan di piring Anda. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu adalah kebohongan terbesar. Genetika mungkin memegang pistolnya, tetapi gaya hiduplah yang menarik pelatuknya. Anda memiliki kekuatan untuk meletakkan pistol itu. Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang masa depan kesehatan Anda, mulai dari sarapan besok pagi. Ini bukan jalan yang mudah, saya akui. Godaan ada di mana-mana. Kebiasaan puluhan tahun sulit diubah. Itulah mengapa Anda membutuhkan panduan, dukungan, dan pengetahuan yang benar. Bukan sekadar kurangi gorengan, tetapi pemahaman mendalam mengapa dan bagaimana melakukannya dengan benar. Anda berada di persimpangan jalan. Jalan pertama adalah jalan yang mudah, jalan yang sudah dikenal. Terus dengan kebiasaan lama, mengandalkan obat-obatan untuk meredakan gejala, dan berharap yang terbaik. Jalan ini hampir pasti akan berakhir di ruang gawat darurat dengan penyesalan dan pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Jalan kedua lebih menantang pada awalnya, membutuhkan kemauan, disiplin,
dan kemauan untuk belajar. Tapi, jalan ini mengarah pada kekuatan, vitalitas, dan kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit, kebebasan dari ketergantungan obat, dan kebebasan dari rasa takut akan masa depan. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil kembali kendali yang telah direnggut oleh kebiasaan dan informasi yang salah. Jangan biarkan warisan Anda menjadi cerita sedih tentang tabungan haji yang habis untuk biaya operasi yang sebenarnya bisa dicegah. Jadikan warisan Anda sebagai contoh kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta pada diri sendiri yang menginspirasi anak dan cucu Anda. Pilihan ada di tangan Anda, di setiap suapan yang masuk ke mulut Anda. Jangan menunggu gejala berikutnya muncul. Jangan menunggu diagnosis yang mengubah hidup itu. Bertindaklah sekarang, ambil langkah pertama hari ini, bukan untuk saya, bukan untuk dokter Anda, tetapi untuk diri Anda sendiri dan untuk keluarga yang mengandalkan Anda untuk tetap sehat dan kuat. Ini bukan tentang hidup selamanya. Ini tentang hidup dengan baik selama waktu yang kita miliki. Tautan di deskripsi mengarah ke konsultasi gratis. Daftar sekarang selagi masih ada tempat. Ambil kesempatan ini untuk mengubah hidup Anda.